Halo guys, kembali lagi di podcast Akademika Education. Nah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu dengan menghadirkan alumni dari Akademika Education ya. Oke, mungkin di sini kita sudah kedatangan dari Rido dan Raffi. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih, boleh untuk perkenalan dulu terkait nama dan jurusan sekarang dan universitasnya. Boleh dari Rido dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rido. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Saya Raffi Muhammad Rizky dari program studi Perikanan, Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Oke, berarti pada masuk Universitas Pajajaran ya? Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih untuk Kak Rido dan Kak Raffi. Bagaimana sih pengalaman belajar kalian selama bimbel di Akademika Education? Mungkin dari Rido dulu deh. Untuk pengalaman pribadi ya, jujur di sini tuh kan dekat dari rumah. Terus juga saya juga kan sekolah di sini jauh di Dusun Baru. Jadi kan karena pulang juga sore, terus langsung les dulu ke sini. Jadi yang asalnya capek kan habis pulang sekolah, nah di sini tuh ketemu teman-teman yang ramai juga, terus juga untuk belajar bareng, terus juga tutor-tutornya juga ramai gitu, bisa diajak bercanda tapi tetap ini ya, tetap serius, terus juga mudah dimengerti juga. Udah. Jadi serius tapi benar-benar masuk ke otak gitu ya Iya. pelajarannya. Oke, dari tanggapan Raffi gimana? Kalau buat aku kurang lebih sama kayak Rido ya, karena emang ramai belajar di sini. Terus Raffi juga kan termasuk orang yang malas buat belajar sendiri. Jadi di sini tuh belajarnya bareng sama teman-teman, ketemu tutor juga. Jadi bikin lebih masuk materinya ke Raffi gitu. Jadi, semakin terasa ya keilmuannya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, untuk Rido dan Raffi, apa sih yang paling kalian ingat selama belajar di Akademika ini dan sangat berpengaruh bagi akademik kalian, misalnya di perkuliahan gitu, yang sangat berpengaruh dalam pelajaran di Akademika ini? Dari Raffi lagi deh. Buat yang paling diingat tuh di sini tuh kan suka ada satu hari itu gak belajar, cuman jadi dikasih motivasi gitu. Nah, dari motivasi dikasih film motivasi gitu, bikin Raffi jadi terdorong lah, belajarnya jadi semangat gitu. Jadi nggak selamanya belajar nih ya Raffi ya. Ada Selingi dengan ada breaknya juga. Oke, kita lanjut, gimana nih tanggapan kalau dari Indo? Kalau dari saya yang perlu diingat kan, kalau di akademi itu ada kayak tryout gitu, bahas soal, dan itu juga soalnya lumayan banyak, terus kayak ke bawah tuh, jadi kayak takutnya kalau di kuliah dan lumayan biasa kayak ngajain soal banyak, terus juga deadline-nya mepet. Soalnya kan aslinya mah deadline itu gak mepet, cuma akunya aja yang datang kan ke tempat les, jadi ngerjainnya sebentar. Tapi lumayan kepake juga sih, jadi kayak harus tetap fokus kan, jadi kayak gak panik buat ngerjain soal yang lumayan banyak, terus susah juga kan buat UTBK gitu. Oke, pengalaman cukup menarik ya terkait pembelajarannya di Akademika. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, coba kalian bagikan kisah-kisah sukses nih setelah mengikuti pembelajaran di AE. Misal dalam segi kelulusan ataupun apa yang kalian bisa dapat di Akademika yang dapat berguna dalam mata kuliah kalian, misalkan UTBK nih, kan tidak hanya belajar tentang misal bahasa Indonesia aja, tetapi juga kan ada matematika ya. Nah, coba kalian bagikan deh kisah-kisah kesuksesan kalian setelah bimbel di Akademika ini. Dari Rido deh. Buat kesuksesannya ini aja kan, bagi pengalaman aja nih. Rido tuh SNBP-nya kan milih ilmu kelautan, tapi tetap gak masuk. Nah gue sempat ngedown tuh itu teh, karena kenapa bisa gak masuk gitu, nanya kurang atau gimana. Terus udah mulai lah ngejar ini kan buat SNBT, terus kayak belajar. Nah kerasa waktu suksesnya tuh waktu ya pengumuman kan, kayak wah itu terharu banget sih, ternyata Rido tuh bisa gitu ya, Rido bisa gitu. Terus juga kan soal SNBT susah ya, jadi kalau buat ini mah ya harus dipelajari aja, terus kayak harus dibiasain aja sih gitu.
kesedihannya ya. Iya harus. Oke, berarti benar-benar perjuangan untuk ilmu kelautan. Soalnya dari SNBP lanjut ke SNBT. Iya, SNBP-nya nggak masuk. Oke. Cukup peraihan pencapaian yang menarik sekali ya. Iya. Nah dari Raffi nih gimana ya Raffi? Kalau dari aku, ya aku kan gak masuk ke gak eligible ya. Jadi cuman di SNBT doang. Ya makanya di SNBT itu dimaksimalin banget. Nah sebenarnya di sekolah teh kan ada wali kelas Raffi. Nah si wali kelas itu teh ya kayak underestimate lah ke Raffi teh karena di kelasnya teh ya jarang ngerjain tugas gitu. Jadi Raffi teh ngerasa direndahin gini. Nah, terus pas UTBK tuh ya susah sih soalnya, walaupun gak semua susah tapi ada ya susah Beberapa yang bisa dijawab ya. ya. Nah waktu pengumumannya, nah Raffi teh keterima. Nah, di situ tuh kayak bisa walaupun maksudnya awalnya bukan siswa eligible nih ya, tapi ya Raffi bisa membuktikan walaupun bukan eligible saya bisa lulus SNBT. Keren. Oke, cukup menarik ya dari kisah kesuksesan dari Ridho dan Raffi. Terutama Raffi nih, dia awalnya bukan merupakan siswa eligible ya, tapi bisa lolos ikut tes SNBT dan ke Universitas Pajajaran. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat kalian terkait metode pembelajaran di Akademika Education ini? Dari Raffi lagi deh. kalau buat metodenya menurut aku udah enakan sih, soalnya kayak tutornya juga kan bisa ngajarnya kayak ke teman gitu. Oke, gimana nih tanggapan dari Ridho? Tanggapan Nido setuju banget sih sama Raffi. Apa kayak tutor-tutornya tuh kayak bukan kayak mengajari gitu, tapi kayak malah kayak sharing, kayak teman sendiri gitu, kayak ini harusnya gimana kayak gitu, bukan kayak A B C mana gitu kan, kayak mengajari di depan gitu, enggak, tapi kayak benar-benar ke teman aja gitu, jadi lebih enak juga, terus juga kayak tahu temannya buat canda, buat serius gitu. Nggak canggung buat ya, Iya, yang jadi bertanya lebih ke arah gimana tutornya kita anggap sebagai teman sendiri. Jadi kalau misalnya nanya sesuatu nggak canggung ya. iya nggak canggung, Nggak jadi canggung. enak juga kan pembayarannya. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih terkait lembaga akademika ini dalam mengatasi kesulitan belajar kalian? Kan tentunya dalam kesulitan belajar itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kalian dalam menghadapi SNBT ya. Nah, bagaimana sih mungkin dari lembaga ini dalam membantu kesulitan belajar kalian dari dulu deh? Untuk membantu kesulitan sih banyak ya. Kalau buat di akademia tuh, saya juga kan orangnya sebenarnya malas gitu. Terus juga jadi kan kalau belajar bareng-bareng terus sama-sama nggak tahu bareng-barang jadi rame gitu kan, kayak si Raffi nggak tahu, juga nggak tahu, jadi belajarnya bareng, benar-benar belajar bareng-bareng. Soalnya kan kalau di sekolah tuh bisa jadi kalau teman udah belajar duluan nih, udah paham duluan, malah nggak kayak bareng-bareng gitu, misalnya nggak mempunyai pertanyaan yang sama soal apa akademik itu gitu. Ini mulai ini juga sih rame. Kalau dari Raffi gimana tanggapannya? Ya, kalau dari Raffi sama kayak Ido, jadi belajarnya bareng, jadi lebih mudah ngerti kan kalau sama teman yang sama-sama gak tahu gitu. Terus kadang juga kan di sini suka ada motivasi gitu, jadi bantu lah. Selain belajar kita juga perlu motivasi ya. Kalau gak ada motivasi gak akan bisa maju. Benar. Jadi belajar itu perlu diselingi dengan motivasi ya, Raffi ya. Oke. Nah kan tadi kita udah bincang-bincang terkait kesan-kesan dia ini. Nah kan kalian berdua ini merupakan lulusan SNBT ya. Nah bagaimana sih kesan kalian selama menjalani kuliah nih di univ yang kalian udah incar-incar gitu? Kan dua-duanya sama-sama di Unpad ya. Nah gimana sih kesan dulu deh terkait kesannya selama berkuliah di Unpad gitu? Kesan dari pertama kali masuk nih, kan kalau kesan paling awal tuh berarti Prabu ya. Prabu tuh kayak masa pengenalan tentang kayak aspek universitas lah kalau ininya mah. Nah itu paling ramai tuh kayak di apa aja UKM yang ada di Unpad, terus teh ketemu tuh kan teman-temannya juga masih multi fakultas ya, gak kayak fakultas sendiri. Sampai sekarang juga tetap ada tuh teman kayak fakultas hukum, fakultas ilmu budaya kayak gitu kan. Ini juga. Nah itu kayak gitu.
Nah, kesan pertama Prabu itu. Terus kesan kedua ya paling ospek fakultas. Nah itu udah mulai mengerucut teman-temannya kan ke fakultas, walaupun masih beda jurusan tapi masih lebih sering ketemu di kuliahnya. Kalau dari kesan Raffi sendiri nih, sempat ada kaitannya dengan Hiro gitu, yang sefakultas ya? Ya kalau kesan dari Prabu kan emang udah ada yang kenal sama Ido, terus jadi kita bareng sama, terus di sana juga ada yang dari fakultas lain, jadi nambah relasi lah awal-awal tuh. Jadi kalaupun kita beda fakultas masih tetap ada koneksi ke fakultas lain gitu, seru lah. Terus kalau masuk Unpad agak kaget dikit sih. Berarti selain kesan-kesan yang tadi juga relasinya makin bertambah ya? Ya, apalagi sudah dikerucutkan oleh aspek fakultas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan setelah diterima di univ yang kalian pengennya tuh, tentunya tidak menghalangi semangat belajar kalian. Tentunya perjalanan kalian bukan hanya sampai di sini gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, gimana sih terkait pembelajaran kalian lagi selama perkuliahan? Apakah motivasi yang kalian bawa dari akademika ini terus dibawakan di perkuliahan atau bagaimana? Tentunya kan perkuliahan ini masih bisa dibilang belum jalan terakhir kalian, maksudnya belum perjalanan terakhir tapi awal memulai gitu. Nah, dari Raffi gimana? Kalau pembelajarannya sih kayaknya masih yang dari sini masih di bawah kayaknya. Kayak semangat. Iya, masih semangat. Terus kalau ada dikasih tugas tapi malas tuh ya paksain aja kerjain, karena kalau nunggu gak malas gak bakal malasnya bakal terus ada. Jadi malas juga paksain aja gitu. Jadi masih ngebawa yang sebelumnya sih. Berarti masih ngebawa motivasi sebelumnya ya. Karena kan kata Raffi tadi nih, kalau misal sering diremehin gitu ya, kan jadi sering termotivasi biar bisa menunjukkan bahwa Raffi juga bisa. Dari Rido gimana? Kalau yang ini ya, yang dirasain tuh, yang aku bawa dari sini tuh kan mental sebenarnya. Ya mental buat ngerjain soal yang berlangsung banyak kayak gitu kan. Terus juga kan kalau di kuliah tuh dosen tuh kayak ngasih soal kayak ini modul ini sampai segini banyak tuh langsung. Deadline juga mungkin cuma beberapa hari atau beberapa minggu gitu. Kurang gitu kan, udah pelajaran mata kuliah kan gak cuma satu gitu kan, kayak semua dosen tuh hampir barengan kayak gitu. Terus kayak di situ lumayan kerasanya tuh waktu kerjain soal-soal real dulu kan, kayak benar-benar langsung banyak kayak gitu. Dan lumayan udah kayak agak terbiasa dari sini tuh gitu, dibawa juga ke kuliah. Di mental juga sangat perlu ya di kuliah. Nah, biar kita nggak lemah jatuh mentalnya. Soalnya sekali jatuh mental pasti kedepannya bakal susah tuh belajarnya. Seperti di Lambang ini juga diajarkan gimana terkait kuat mental ya. Oke, jadi itu tadi ya terkait kesan Raffi dan Rido selama berkuliah di Universitas Sumber Pendidikan. Nah, sebelum kita mengakhiri beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih pengalaman favorit dari Rido, dari Raffi selama bimbel di Akademika Education ini? Sempat ada pengalaman yang sangat berarti gitu, atau pengalaman favorit lah? Dari Rido dulu deh. Kalau buat Rido, pengalaman yang paling disukai gitu kan, ya waktu pertama kali masuk ke sini. Soalnya yang lain tuh kan udah ada masuk tuh, udah ada Raffi sama ada teman satu lagi. Nah mereka tuh udah kenal kan, jadi udah dari sebelumnya udah kenalan gitu. Kayak aku tuh kayak benar-benar orang baru gitu. Terus awalnya mah sama Ido sama teman itu sama yang satu lagi lebih dekatnya mah. Nah, ini mah judes awalnya kayak ya, tapi kenapa akhirnya teh malah jadi fakultas sih. Malah yang frekuensinya. Iya, soalnya berjarak banget nih, tiba-tiba langsung akrab gitu, apalagi sudah sefakultas. Iya, paling susah. Oke, dia bang favoritnya ya. Iya. Kalau dari Raffi gimana? Kalau dari Raffi paling ya kan waktu kelas 12 tuh di akhir banyak yang masuk kelas 12. Di situ teh ya suka ada murid baru. Terus Raffi kan jahil, suka jahilin. Raffi
favoritnya ngejailin orang. Idealnya. Itu ya pengalaman dari Ridho yang saling berkaitan ya sebenarnya pengalaman favorit kayak ini. Masalahnya Ridho yang baru masuk, terus Raffi yang ngejailin. Berarti benar-benar selain pembelajarannya di sini yang tepat sasaran, juga diajarkan bagaimana kalian nyamannya di tempat belajar gitu. Jadi selamanya kita masuk ke sini hilang teman karena kita nggak tahu mau kenal sama siapa, tapi benar-benar di sini tuh gimana caranya biar kalian kenal semuanya. Oke. Nah, untuk mengakhiri podcast kita pada kali ini, untuk satu pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih saran dari Ridho, dari Raffi kepada teman-teman di luar sana yang masih memiliki keraguan jika ingin masuk bimbel di Akademika Education ini? Ada nggak sih saran atau rekomendasi dari Raffi dulu deh? Kalau dari aku ya rekomendasi ya pasti ada lah. Ya. Buat yang masih ragu masuk ke sini, kalau kata aku mau masuk aja dulu udah, karena buat yang takut kayak takut tutornya galak, atau yang tutornya gak masuk materinya karena itu teman nggak punya teman, udah pasti di sini juga tutornya pada baik-baik, ya pasti masuk lah materinya. Temannya juga nanti nambah banyak. Oke. Dari Ridho gimana? Ini ya sebelum kayak rekomendasi dari Ridho tuh kan buat belajar UTBK atau buat belajar kayak bimbel tuh yang paling penting tuh menurut saya tuh masuk materinya atau enggak. Nah di sini tuh itu tuh kerasa masuk materinya tuh karena tutor-tutornya tuh benar-benar kayak ngerangkul gitu, kayak merasa teman. Nah itu benar-benar emang itu yang dirasain deh, kayak bukannya kayak diulang-ulang terus ya, tapi emang kayak mana kayak teman aja gitu, jadi kayak enjoy aja bawaannya. Nah terus yang buat yang tutor yang enjoy gitu teh itu kan nemunya di sini gitu. Walaupun pertamanya kan orang baru nih yang lain pada kenal teman-teman kelasnya, tapi itu tuh kayak orang baru gitu, Dirangkul gitu ya? Iya merasa dirangkul gitu. Apalagi udah ketemu Marvi juga nih, makin terangkul gitu ya. Oke, jadi itu ya terkait rekomendasi dan saran bagi kalian di luar sana yang masih memiliki keraguan. Jadi di Academic Education ini selain kalian mendapatkan materi yang tepat sasaran, juga jangan takut, jangan cemas jika masuk ke sini kalian jadi merasa kehilangan teman gitu atau nggak punya teman. Tapi di sini juga diajarkan bagaimana kalian juga bisa saling merangkul, bisa paham materi, dan selain itu juga yang paling penting kalian dalam proses pembelajaran di sini nggak canggung gitu, dalam menanyakan pertanyaan terkait yang masih kalian bingungin gitu. Ya gimana Ridho? Raffi? Ya benar banget sih. Ya benar banget ya. Oke, mungkin cukup sekian terkait podcast kali ini yang kita dihadiri oleh tamu spesial dari Unpad ya. Ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri kita jangan jaga ke Akademika ya. Academic Education, cerdas berprestasi.